Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil artikel kami tentang variasi bahasa Indonesia di media sosial sebagai kajian terakhir. Sebelumnya, perkenalkan saya Maria Jacinta di belakang kedua. Saya Kalina Yuliasti di belakang satu. Saya Kalina Yuliasti di 52. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk campur kode yang muncul dalam komunikasi digital serta menganalisis faktor sosial yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu studi literatur dengan menelaah jurnal dan artikel ilmiah terbitan 2017 sampai 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa campur kode muncul pada tataran kata, frasa, dan klausa, baik dalam bentuk campur kode eksternal maupun internal. Penggunaan campur kode dipengaruhi kemampuan bahasa, latar belakang, identitas kelompok, proses komunikasi informal, serta tren budaya digital. Fenomena ini mencerminkan kreativitas berbahasa dan pembentukan identitas sosial, namun tetap memerlukan perhatian agar tidak menggeser fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan sekaligus identitas bangsa berperan penting dalam menyatukan keberagaman etnis, budaya, dan grup daerah di Indonesia. Peran ini semakin penting di era globalisasi ketika komunikasi lintas daerah maupun generasi sangat bergantung pada penggunaan bahasa Indonesia yang sangat. Namun perkembangan teknologi kayak khususnya media sosial telah melahirkan berbagai variasi bahasa yang mencerminkan dinamika penggunaan bahasa Indonesia di ranah komunikasi budaya. Fenomena campur kode menjadi salah satu ciri penggunaan bahasa yang sering muncul dalam interaksi remaja di media sosial. Ruang komunikasi digital yang juga cepat dan bebas memungkinkan pengguna memasukkan berbagai unsur bahasa sebagai bentuk ekspresi diri maupun penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan media sosial kemudian menjadi wadah yang mendorong terjadinya variasi bahasa, termasuk campur kode. Pengguna dapat berinteraksi kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang. Menurut Ari dan kawan di 2004, media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan remaja di seluruh dunia, termasuk remaja Indonesia. Media sosial dipahami sebagai hasil perpaduan antara kemajuan teknologi dan arus komunikasi, yaitu platform online yang digunakan individu untuk membangun hubungan dengan jejaring sosial dan orang lain yang memiliki minat yang sama, aktivitas kelompok, tujuan karir, maupun untuk interaksi dalam aktivitas pribadi. Sedangkan menurut Bodi dan Elisa dalam sendiri 2025 mendefinisikan media sosial sebagai platform berbagai konten. Platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook memungkinkan penggunaan dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi, berbagi pendapat, dan mengekspresikan diri secara luas. Hal ini mendorong munculnya gaya komunikasi yang beragam dan cenderung tidak terikat oleh keinginan kebangsaan formal. Menurut Ine dan kawan-kawan 2024, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran bahasa gaul di kalangan remaja karena menjadi wadah munculnya bentuk bahasa yang kreatif, fleksibel, dan dinamis. Melalui media sosial, remaja dapat mengekspresikan identitas sosialnya melalui gaya bahasa yang terus berkembang mengikuti tren digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan variasi bahasa. Salah satu fenomena kebahasaan yang muncul di media sosial adalah campur kode atau code mixing, yaitu penggunaan bahasa atau lebih dari satu turunan. Hasil dari saat itu 2025 menyebutkan contoh pada kontak Girls, Ayo ke Kampus, Yuk Gimana, atau Kerjain Nanti Aja kan masih ada waktu kecil dulu. Terlihat adanya perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mencerminkan komunikasi khas generasi muda di dunia digital. Penelitian campur kode dalam menggunakan bahasa Indonesia di media sosial WhatsApp menunjukkan bahwa campur kode mencerminkan fleksibilitas linguistik dan identitas sosial pengguna. Sementara itu, penelitian sendiri tentang variasi bahasa dalam komunikasi digital studi sosiolinguistik pada platform media sosial 2025 menemukan bahwa fenomena campur kode memperkaya komunikasi daring sekaligus menunjukkan perubahan norma linguistik dan sosial di masyarakat modern. Fenomena ini tidak selalu dipandang negatif. Bagi penutur asing, penggunaan campur kode dapat menjadi bentuk adaptasi bahasa yang membantu memahami konteks dan struktur bahasa Indonesia secara bertahap. Namun, bagi penutur asing, kebiasaan penggunaan campur kode secara berlebihan dapat menurunkan kepekaan terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baku. Jika terus berlanjut, kondisi ini berpotensi menggeser fungsi
Institusi Bahasa Indonesia sebagai kesatuan dan identitas nasional. Salah satu faktor yang membuat fenomena tersebut adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap padanan resmi bahasa Indonesia. Rupiana dan kawan-kawan 2025 mengemukakan bahwa terdapat kesenjangan pemahaman terhadap padanan resmi bahasa Indonesia yang menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih familiar dengan istilah asing yang digunakan secara internasional dibanding padanan lokal yang dianggap teknis atau kurang populer. Padahal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menyediakan berbagai padanan resmi seperti upahan untuk upload, gawai untuk gadget, dan pengenalan untuk link. Namun penggunaan masih terbatas karena lemahnya sosialisasi dan kurangnya penerimaan di tingkat praktis. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dominasi istilah asing mempengaruhi minimnya penerimaan terhadap istilah baku. Dengan demikian, fenomena kognitif di media sosial melalui komunikasi karena tidak hanya mencerminkan kreativitas dan dinamika berbahasa di era digital, tetapi juga menimbulkan komplikasi terhadap eksistensi bahasa Indonesia melalui kajian literatur terhadap penelitian terdahulu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk sampul kode yang muncul di media sosial serta faktor sosial yang mempengaruhi berdasarkan temuan dan teori yang telah ada. Selanjutnya, untuk metode jenis penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Menurut Suhartawan, studi literatur merupakan jenis penelitian yang berfokus pada peninjauan, analisis, dan sintesis berbagai literatur yang telah dipublikasikan mengenai topik tertentu. Berbeda dengan penelitian yang mengumpulkan data primer secara langsung melalui eksperimen, observasi, atau survei. Studi literatur mengandalkan sumber-sumber sumber yang telah tersedia. Tujuan utama studi literatur adalah untuk memperoleh pemahaman dan komprehensif mengenai topik yang dikaji, mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak dibahas, serta memberikan dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan sumber literatur yang diterbitkan pada rentang tahun 2017 sampai 2025, baik dari jurnal internasional maupun jurnal terintegrasitas. Fokus kajian diarahkan pada bentuk-bentuk sampul kode yang muncul dalam komunikasi digital, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penggunanya, serta implikasinya terhadap pertahanan bahasa Indonesia di era digital. Sumber literatur yang digunakan mengikuti jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel penelitian, serta publikasi akademik yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara pengusulan basis data dari setiap sekolah. Setiap sumber dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, tahun publikasi, serta kredibilitas penulis atau lembaga penerbit. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara membaca, membandingkan, dan menyimpulkan isi data penelitian yang telah ada agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang topik yang dibaca. Metode studi literatur memiliki beberapa keunggulan, antara lain efisiensi waktu dan biaya serta kemampuan memberikan gambaran menyeluruh terhadap perkembangan kognisi di media sosial. Namun demikian, metode ini juga memiliki keterbatasan karena sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dan kualitas data sumber yang digunakan. Untuk hasil dan bahasan, yang pertama, klasifikasi bentuk kode di media sosial. Fenomena seperti di media sosial menunjukkan bahwa pengguna bahasa di era digital tidak hanya mencampurkan unsur bahasa secara spontan, tapi juga bentuk linguistik baru yang kompleks. Berdasarkan hasil telah terhadap berbagai penelitian terdahulu, bentuk linguistik di media sosial ditemukan pada berbagai tataran kebahasaan, mulai dari kata tunggal, frasa, hingga klausa. Sutarma 2017 dalam penelitian yang mengenai campur kode di platform WhatsApp menjelaskan bahwa bentuk yang paling dominan adalah line, meeting, deadline, dan update. Hal ini menunjukkan penggunaan tidak hanya mengambil kata secara asal, tetapi mengadaptasinya agar sesuai dengan konteks percakapan dalam bahasa Indonesia. Penelitian berikutnya dilakukan oleh sendiri dengan judul variasi bahasa dalam komunikasi digital. Studi sosial linguistik dalam platform media sosial menemukan bahwa bentuk campur kode di media sosial banyak terjadi pada struktur bahasa dan klausa yang digunakan untuk mempermudah penggunaan dan memperkuat gaya ekspresif. Dalam konteks ini, campur kode menjadi bagian dari gaya komunikasi yang mencerminkan kreativitas pengguna bahasa digital. Selain dua penelitian tersebut, pada struktur frasa dan konteks ini, campur kode menjadi bagian gaya komunikasi yang mencerminkan kreativitas pengguna bahasa digital. Selain dua penelitian tersebut, pada tahun 2022, Sony Hatim melakukan penelitian yang berjudul Analisis Sosial Linguistik Ragam Bahasa di Media Sosial oleh generasi milenial
kode eksternal berupa frasa dan kalimat pendek berbahasa Inggris first impression itu kenikmatan atau efektif tapi happy. Pola seperti ini tidak hanya memperlihatkan fleksibilitas linguistik, tetapi juga menggambarkan pengaruh budaya global terhadap perilaku berbahasa global. Selain penggunaan bahasa asing, beberapa penelitian juga menyoroti munculnya campur kode internal, yaitu campuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Penelitian selanjutnya yaitu berjudul ragam bahasa pada media sosial Instagram sebagai kajian sosiolinguistik yang dilakukan oleh Sadik pada tahun 2025 dan analisis variasi bahasa pada komunitas jejaring sosial WhatsApp. Kajian sosiolinguistik pada tahun 2020 oleh Hasanah. Kedua penelitian ini menemukan bahwa campur kode internal sering digunakan dalam konteks komunikasi yang bersifat akrab dan santai. Misalnya menyisipkan bahasa Jawa atau Sunda seperti ayo udah lebaran atau lagi malam bisa. Bentuk ini berfungsi memperlihatkan keakraban dan solidaritas antar penduduk yang berasal dari daerah atau komunitas yang sama. Dengan demikian, bentuk campur kode di media sosial tidak hanya menunjukkan pengaruh globalisasi bahasa, tetapi juga memperkuat identitas kedaerahan dalam komunitas digital. Penelitian Asda dan Sapedi tentang praktik campur kode dalam interaksi digital mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di media sosial 2025 memperkuat tentang tersebut dengan menjelaskan bahwa campur kode juga dapat muncul dalam konteks akademik atau semi formal. Misalnya ketika mahasiswa menggunakan istilah akademis dalam bahasa Inggris untuk menyesuaikan dengan istilah ilmiah yang memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Contohnya penggunaan kata deadline, revision, subject, dan topic discussion dalam percakapan antar mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwa bentuk campur kode tidak hanya muncul di media sosial umum seperti Instagram atau Twitter, tetapi juga dalam interaksi akademik yang lebih spesifik. Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian tersebut, bentuk campur kode di media sosial dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu campur kode pada tataran kata tunggal, misalnya penggunaan istilah asing seperti vibes, mood, style, dan update. Yang kedua ada campur kode pada tataran frasa atau kausal, misalnya lagi meeting masa klien atau vibes-nya estetik banget. Dan yang ketiga campur kode campuran yaitu komunikasi atau lebih bahasa dalam suatu tuturan seperti by the way, aku udah spill ke dia, nanti dia konfirm ya. Variasi bentuk ini memperlihatkan bahwa masyarakat digital Indonesia mengkombinasikan bahasa Indonesia dengan unsur bahasa lain secara kreatif dan kontekstual. Dan demikian, fenomena campur kode di media sosial tidak hanya menjadi strategi komunikasi, tetapi juga cerminan identitas sosial, gaya hidup, dan keakraban menggunakan dalam ruang digital yang dinamis. Selanjutnya ada faktor sosial campur kode dan pembentukan identitas di media sosial. Penggunaan campur kode di media sosial banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Salah satu faktor utamanya adalah latar belakang penunjuk yang bersifat pribahasa atau multibahasa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukama 2017 yang berjudul campur kode dalam penggunaan bahasa Indonesia di media sosial WhatsApp, disebutkan bahwa campur kode muncul dengan asal-usul unsur serapan dari bahasa daerah Bali atau Bali dan Jawa maupun bahasa asing seperti Inggris dan Jepang, dan dilakukan dengan tingkat kebahasaan serta frasa. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penggunaan dalam menguasai lebih dari satu bahasa mendorong mereka untuk mencampur unsur-unsur bahasa secara alami dalam komunikasi digital. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang berpengaruh. Penuntut dengan latar pendidikan menengah hingga tinggi cenderung lebih sering penggunaan campur kode karena memiliki penguasaan bahasa yang lebih luas dan ingin menunjukkan kemampuan tersebut. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah identitas sosial dalam kelompok. Penelitian oleh Asda dan Safitri 2025 dalam praktik campur kode dalam interaksi digital mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di media sosial menyebutkan bahwa mahasiswa sering melakukan campur kode untuk memperjelas maksud, penunjukan identitas, atau sekedar membuat percakapan lebih akrab. Dari hasil ini tampak bahwa campur kode menjadi bagian dari strategi linguistik untuk memperkuat identitas sosial, dan rasa kebersamaan antar anggota komunikasi digital. Konteks komunikasi yang bersifat informal juga turut memicu terjadinya campur kode. Media sosial sebagai ruang percakapan santai memungkinkan penggunaan bebas memilih bahasa tanpa harus mengikuti norma kebahasaan yang baku. Dalam penelitian oleh Sadik 2025 yang berjudul Ragam Bahasa pada Media Sosial, Instagram, Kajian Sosiolinguistik, ditemukan bahwa
Pengguna Instagram lebih memiliki gaya bahasa santai, gaul, dan informal karena dianggap lebih ekspresif dan menampilkan kepribadian diri. Campur kode juga memiliki fungsi sosial dan emosional seperti untuk menunjukkan keakraban, humor, dan penegasan perasaan terhadap lawan bicara. Faktor sosial berikutnya adalah tren budaya dan gaya hidup modern. Generasi muda seringkali mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris untuk menunjukkan kesan modern atau mengikuti budaya populer. Penelitian oleh Nadia dan kawan-kawan 2025 dalam variasi bahasa di media sosial Instagram dan X atau Twitter menjelaskan bahwa variasi bahasa digital sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta karakteristik platform yang fleksibel. Selain itu, lingkungan sosial juga berpengaruh ketika seseorang berada dalam komunitas yang terbiasa menggunakan lebih dari satu bahasa. Kecenderungan untuk mencampur bahasa menjadi lebih tinggi. Secara keseluruhan, fenomena campur kode dari media sosial mencerminkan dinamika sosial dan identitas pengguna di era digital. Faktor-faktor seperti latar belakang kultur, tingkat pendidikan, identitas kelompok, konteks kombinasi informal, serta tren budaya digital berperan penting dalam pembentukan pola campur kode. Seperti yang ditegaskan oleh sendiri 2025 dalam variasi bahasa dalam komunikasi digital sosiolinguistik pada platform di media sosial. Variasi bahasa macam ini tidak hanya menjadi fenomena linguistik semata, tetapi juga aspek penting dalam studi komunikasi, pendidikan, dan hubungan budaya lintas generasi. Dan demikian, campur kode tidak dapat dianggap sebagai penyimpangan bahasa, melainkan strategi sosial untuk menyesuaikan diri dan menegaskan identitas dalam komunikasi modern. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian literatur dapat disimpulkan bahwa fenomena campur kode di media sosial merupakan bagian dari dinamika perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Campur kode muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kata atribut, frasa, hingga klausa, baik yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Variasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai strategi komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas sosial, gaya hidup, serta kedekatan antar pengguna. Faktor-faktor sosial seperti kemampuan berbahasa, tingkat pendidikan, konteks komunikasi informal, pengaruh lingkungan pergaulan, serta tren budaya digital berperan penting dalam mendorong terjadinya campur kode. Melalui media sosial sebagai ruang komunikasi yang bebas dan fleksibel memperkuat kecenderungan ini sehingga pola penggunaan bahasa menjadi semakin kreatif dan ekspresif. Secara keseluruhan, campur kode di media sosial tidak dapat dipandang semata sebagai penyimpangan terhadap kaidah bahasa baku, tetapi sebagai fenomena linguistik yang mencerminkan perubahan sosial dan budaya. Namun demikian, artinya campur kode juga perlunya upaya pemetahanan bahasa Indonesia agar tetap berfungsi sebagai bahasa persatuan di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Berikut untuk daftar pustakanya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.